Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gelar unjuk rasa puluhan mahasiswa Institut Cokro Aminoto ricuh dengan personil Satpol PP. Polisi pemerkosa mantan kekasihnya dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Hujan deras membuat sejumlah pohon tumbang di kota Makassar. Satu pengendara sepeda motor tertimpa dahan pohon. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Makassar pada hari Selasa lalu. Akibatnya sejumlah pohon tumbang hingga menimpa pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Sejumlah pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang melanda kota Makassar 2 hari terakhir. 2 pengendara yang sedang melintas tertimpa dahan pohon yang terjatuh. Akibatnya salah satu pengendara dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis karena menderita luka pada bagian wajah. Di lokasi berbeda, pohon tumbang juga terjadi hingga menutupi badan jalan Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Beruntung tidak ada korban dan kendaraan yang tertimpa pohon tumbang di lokasi. Kejadiannya tadi pas jam 16.55 hujan deras disertai angin kencang, tiba-tiba langsung bersamaan ini pohon langsung tumbang sini sama yang di depan sana, pohon belakang. Untungnya tadi pas tumbang begini tidak ada kendaraan yang lewat lalu lalang. Alhamdulillah untungnya tadi tidak ada. Jadi langsung begini seperti ini. Ini yang berbahaya. Takutnya ada tegangan tinggi itu, ini kayak apa? Kabel listrik. Jadi mungkin kiranya dari dinas terkait bisa dilaksanakan, dibersihkan langsung. Seluruh pohon tumbang kini telah dibersihkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi selanjutnya, sebuah rumah berlantai 2 di Kota Makassar Senin malam ludes terbakar. Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, ludes terbakar. Banyaknya kerumunan warga di lokasi serta arus jalan yang macet membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api. Dalam peristiwa kebakaran tersebut, pemilik rumah yang terbaring akibat sakit tak sempat keluar menyelamatkan dirinya. Beruntung anak korban dan sejumlah warga yang sedang memadamkan api dengan alat seadanya melihat korban dan langsung menyelamatkannya, meski korban sempat mengalami luka bakar di tubuhnya. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 4 unit armada pemadam kebakaran dari Pemkot Makassar diturunkan ke lokasi. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik saat dilakukan pemadaman bergilir di wilayah tersebut. Satu Pak, tapi lantai 2. Oh, satu ya, tapi lantai 2 ya. Tidak sempat menyebar ke rumah warga lain? Tidak sempat. Tadi sempat ada korban atau apa yang... Ada korban, laki-laki. Laki-laki? Usia 45 tahun. Atas nama... Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Warga pesisir di Kabupaten Pangkep mengalami krisis air bersih sejak 4 bulan terakhir. Kemarau panjang menyebabkan sumur warga mengering. Bantuan air bersih pun menjadi harapan warga setiap harinya. Warga pesisir Desa Pitu Sunggu, Kabupaten Pangkep memadati bantuan air bersih. Krisis air bersih sudah dirasakan warga pesisir Desa Pitu Sunggu sejak 4 bulan lalu karena sumur milik mereka sudah mengering akibat kemarau panjang. Selama ini untuk mendapatkan air bersih, warga harus berjalan sejauh 2 km menuju kantor desa. Lokasi penyaluran air bersih di Dusun Pangkalawaki, Desa Pitu Sunggu ini ditunjuk oleh pihak desa karena melihat daerah pesisir ini sudah mengalami kekeringan hampir 100%.
Data yang ada menyebutkan dari 2042 jiwa penduduk di Desa Pitu Sunggu, angka kekeringan menimpa 60% dari jumlah penduduk tersebut. Keseluruhan sih kami sebenarnya sudah menyeluruhkan di Makassar, Maros, dan Pangkep ya. Itu keseluruhannya sudah lebih dari 100.000 liter. Khusus di wilayah Pangkep sendiri, Kak, di 2 hari ini? Sendiri, sudah ada sekitar 50.000. Kami melihat bahwa kondisi dari Dusun Pengkalawaki hampir 100% berada di wilayah pesisir yang sedang saat ini dilanda oleh kekeringan. Bantuan air bersih yang diberikan kepada warga sebanyak 100.000 liter terbagi untuk 3 lokasi, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Selanjutnya, keterbatasan akses menyebabkan warga di 3 pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Pangkep akhirnya dapat menukar uang emisi lama dan rusak yang mereka miliki. Sayangnya sejumlah uang tidak dapat ditukar karena kondisi fisik uang tersebut sudah terpotong sehingga tidak memenuhi syarat untuk penukaran. Kegiatan penukaran uang rupiah emisi baru didatangi warga dari 3 pulau terluar, yakni Pulau Dewakang Lompo, Pulau Dewakang Cadi, dan Pulau Bangka Uluang. Ketiga pulau itu berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Pangkep. Hadirnya tim kas keliling dari Bank Sentral dimanfaatkan warga untuk menukar uang lama mereka dengan uang baru pada Senin lalu. Sayangnya sejumlah uang milik warga tidak dapat ditukar karena kondisi fisik uang yang sudah rusak parah dan terpotong sehingga tidak memenuhi syarat penukaran uang. Pecahan uang yang tidak bisa karena rusak diantaranya terpotong, sobek melebihi 70% atau uang yang sudah tidak berlaku namun masih disimpan oleh warga. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyatakan banyaknya uang rusak karena akses keluar masuk pulau yang terbatas. Jarak pulau yang jauh dari Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep menyebabkan perputaran uang hanya ada di pulau sehingga uang tersimpan lama. Jadi sebenarnya masyarakat di wilayah terluar biasanya mereka musiman. Mereka mendapatkan uang yang baru itu ketika mau memasuki Lebaran. Nah, di sini yang kami perlu juga mendapatkan informasi seperti apa menyimpan dengan baik ataupun bagaimana menggunakan rupiah itu sehingga masih layak meskipun mereka terluar, tetapi mereka bisa mempergunakan itu di wilayah lainnya. Terkait hal ini, Bank Sentral melakukan sosialisasi untuk menjelaskan ciri-ciri uang yang masih berlaku serta uang yang sudah tidak bisa digunakan atau ditukarkan agar warga tidak merugi karena uang mereka tidak bisa lagi digunakan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, dan informasi tentang penukaran uang tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.